Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Rahman Munandar MPD yang telah mempersilahkan kelompok 6 untuk presentasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan saya yaitu Adinda Nisa Apriyati dan Noval Zaki. Boleh di-next. Untuk topik yang akan dibahas yaitu pengertian dan ruang lingkup, kemudian jenis-jenis, tujuan dan manfaat, kemudian implementasi kebijakan dan hambatan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian. Secara bahasa, sarana merupakan alat yang langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara bahasa, prasarana merupakan alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan penataan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat dan guna sasaran. Boleh di-next. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiran yang matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kemudian ada pengadaan. Pengadaan ini merupakan usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Untuk penginventarisasi, inventarisasi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, pengendalian sarana dan prasarana dengan memberikan kode aset, nama aset, sumber aset, dan nomor aset. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk menjamin pemantauan sarana dan prasarana. Pemantauan ini dilakukan dengan memeriksa inventaris sarana dan prasarana sekolah dalam buku dengan barang-barang yang sudah dipotong. Untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan. Kegiatan itu berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap guna. Untuk yang terakhir yaitu penghapusan. Boleh di-next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Untuk yang pertama, sarana pendidikan. Perangkat pendidikan dilihat dari peran dan fungsinya untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Perangkat pendidikan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembelajaran media yang pertama adalah alat belajar. Alat belajar ini adalah perangkat dan benda yang langsung digunakan oleh guru dan siswa seperti buku, kamus, alat peraga, alat latihan, dan alat tulis. Untuk yang kedua itu ada bahan pendidikan yang menurut Zaki Derajat yaitu sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan orang dan benda atau peristiwa yang merupakan kondisi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau sikap. Yang kedua, untuk prasarana pendidikan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bangunan atau gedung. Nah, gedung ini biasanya itu ada ruang kelas,
yaitu laboratorium, ruang khusus, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan ruang belajar. Ada juga ruang staf, ruang sidang, ruang tata usaha, ruang tamu, ruang arsip, ruang persediaan, dan penyimpanan atau ruang penunjang, seperti ruang UKS, ruang BP atau BK, ruang office dan kantin. Juga ada musola, kamar mandi, ruang penjaga sekolah, rumah jaga, dan ruang mobil. Yang kedua, furniture atau perabot atau kelengkapan itu adalah segala perangkat yang tidak langsung digunakan selama kegiatan belajar mengajar, yang bukan merupakan perangkat yang digunakan guru untuk menjelaskan konsep atau alat yang digunakan siswa untuk dapat mengimplementasikan suatu konsep atau memperoleh keterampilan dan pemahaman tertentu. Misalnya kayak kursi, rak buku, meja, papan tulis, meja tamu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk tujuan pengelolaan sarana dan prasarana itu pada umumnya adalah penyediaan sarana dan layanan secara profesional. Nah, secara khusus tujuan pengelolaan prasarana dan perangkat sekolah yaitu mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan menyeluruh. Yaitu selanjutnya pengusahaan pengadaan dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang cukup dan seksama. Selanjutnya mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau perlengkapan sekolah atau madrasah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, memberi jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personil sekolah. Yang ada tujuan, sarana dan prasarana pendidikan juga memiliki manfaat. Yang pertama, untuk menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. Nah, saya tidak ingin jauh-jauh, kampus kita saja, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Matematika. Ini angkatan tahun 2021, ya Anda itu 2021 ya? Ini kan ada sampai satu kelasnya 23 atau 25 ya. A, B, C, D, E 5 kali 25 125 setiap tahun. Kalau ada berapa 3-4 angkatan, 4 kali 125 1000 mahasiswa untuk prodi matematik saja. Ya, berapa sebetulnya kebutuhan ruangannya yang diperlukan? Belum prodi matematika, belum prodi PJK, PBI, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PLS dan sebagainya. Nah, berapa sih ruang kelas, ruang kuliahnya, begitu. Ya, ini baru, ini salah satu contoh. Jadi lakukan analisis. Nah, siapa tahu di antara Anda nanti ada yang jadi kepala sekolah, jadi rektor, bahkan jadi bupati, gubernur. Ketika merencanakan pelayanan pendidikan harus diperhitungkan sarana prasarananya. Ini dari sisi volume saja dulu ya. Nah, contoh di Karawang ada berapa sih penduduk usia sekolah? Berapa kebutuhan satuan pendidikannya? Untuk SD berapa sekolah, SMP berapa, SMA berapa, begitu. Jadi secara makro ya, dilakukan analisis dulu, begitu. Ya termasuk menerima mahasiswa baru, tinggal jangan asal ya nerima mahasiswa baru tadi prodi matematik berapa tadi 100 berapa 25 kali 5 25 misalkan ya. Memang sekarang ini kan kita lihat pada waktu Anda memaparkan berkait politik kan adanya seleksi itu ketika antara demand dan demand tidak seimbang ya. Artinya
daya tampung, ya. Prodi matematika daya tampungnya apa? 1.000 setiap 125 orang setiap tahun. Ada nggak ruang kelasnya? Ya Pak, yang daftarnya kan 6.000. Yang daftar ke Unsika, ke prodi matematika itu kan bisa 2.000, 3.000, bayangkan. Yang terima hanya 25 orang. Berarti harus sudah seleksi. Ya, ini sangat berkaitan ya. Termasuk berapa sih dosennya, di tenaga dosennya, pendidiknya, tenaga kependidikannya. Begitu. Prodi matematika berapa orang tenaga kependidikannya yang khusus mengurusi TU, yang mengurusi mahasiswa di prodi matematika. Contoh ada Pak Chandra, ada Pak siapa lagi itu. Berapa orang? Apa itu memadai dengan jumlah sekian itu? Misalkan 5 orang untuk mengelola 1.000 orang. Nah, itu juga sebuah analisis ya. Itu contoh. Bagaimana kelompok 6 sudah siap? Sudah, Pak. Nah, silakan Nurul Aini, silakan. Untuk Ya. jawaban pertanyaan dari kelompok 3 akan disampaikan oleh Adinda. Silakan kepada Adinda, Nurul Adinda. Aini. Ya, silakan Adinda dan Nova Iya, Pak. bertiga ya. Iya. Untuk kelompok 3, tadi hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, untuk itu, yang pertama itu kita harus dudukkan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, kita tentukan dulu jenis dan kuantitas, juga kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kita sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Yang keempat, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kelima, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keenam, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana yang digunakan. Yang ketujuh, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Gimana untuk Riri, apakah paham? Paham, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Adinda dan Riri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap mutu pendidikan? Menurut saya, kan secara langsung peserta didik, guru, dan sekolah itu saling berkaitan gitu ya dengan sarana dan prasarana. Jadi dengan adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran peserta didik akan lebih terbantu gitu. Dan selain itu juga sarana dan prasarana akan membuat peserta didik termotivasi dalam pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik. Nah, itu sih. Gimana kelompok 1? Apakah cukup dengan jawabannya? Sudah cukup, baik, terima kasih. Ya. Teruskan dulu. Ya. Berapa orang? Cuma ini ada 3 orang ya kelompok 6 itu menurut Aini? Betul, Pak. Kalau gitu masing-masing boleh dua pertanyaan. Jadi ada 6 pertanyaan yang dijawab ya. Tadi Adina berapa pertanyaan? Baru 1, Pak. Oh ya, silakan. Sekarang siapa yang mau jawab? Masih Adina? Atau Naufal atau dari Adinda dulu ya. Dia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya, silakan. Iya, Pak, untuk pertanyaan kelompok 5 itu tadi kan, apakah keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada prestasi siswa ya? Untuk jawabannya mungkin kita bisa lihat dari misal ketika kita sekolah di bangunan yang rusak atau
tidak nyaman lah, itu kan akan membuat si siswanya itu sendiri merasa tidak nyaman dalam pembelajaran ya. Jadi kayak untuk misalnya pengen ke sekolah tapi malas kan bangunannya kayak gini gitu. Terus juga misalkan ada sarana dari sekolah itu sendiri yang mungkin kurang efektif untuk membantu proses prestasi belajar siswa. Jadi kayak kurangnya faktor yang mendorong siswa untuk belajar. Gimana, Sabina? Ya, bagus. Jadi memang ya, tentu saja sarana prasarana sangat berpengaruh ya pada prestasi siswa, sangat berpengaruh. Tapi bukan berarti untuk semua orang siswa ya, tapi pada umumnya berpengaruh ya. Oke. Sekarang Naufal atau Nurul Aini? Cukup Adinda, terima kasih. Untuk selanjutnya, Naufal akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, jadi memang peruntukan ya, bicaranya peruntukan ya, Naufal ya. Ya, oke. Siapa satu lagi pertanyaan lagi. Satu lagi pertanyaan yang harus dijawab. Masing-masing dia. Ya, ya, silakan. Ya, ya. Hmm, Ya, ya, betul. Oke, nanti kita bahas ya. Ya, terima kasih. Sekarang dua lagi. Siapa? Nurul Aini. Ya, silakan Nurul Aini. Halo? Oke, Di, saya akan menjawab. jangan di mute, dibuka itunya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Hmm, Kan pertanyaannya bagaimana cara mengatasi jika ada kasus korupsi dalam pengelolaan dana inventaris sekolah. Uh, Mungkin kalau untuk bahas korupsi ya, kita bisa mulai dengan memberikan arahan gitu, atau teguran gitu, secara serta meminta tanggung jawab gitu sih. Ya, ya. Terus satu lagi. Udah cukup 6 pertanyaan, jawaban Pak. Ya, cukup, cukup. Dua soal. Dua ini sudah, dua-duanya. Sudah. Halo? Bagaimana kelompok? Ya, sudah. Bagaimana kelompok 6 sudah cukup? Ini apa sinyalnya ya lep-lepan nih kelompok 6. Apa Bapak juga terdengar skup ini enggak? Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan. Pertama, tolong tadi saya lupa, screenshot dulu ya. Saya ingin sama tidak ada yang di absen dengan yang real di layar saya. Coba buka dulu itunya, kameranya, silakan di screenshot dulu Nur Aini, Naufal, atau Adinda, siapa? Screenshot dulu untuk di-upload di Google Drive ya, satu itu. Buka semua kamera, ya. Yang kedua, saya mengingatkan tugas individu ya. Ini kan ada 11 pertanyaan. Nah, 11 itu di-upload dulu di Google, di WA group dulu supaya nanti
untuk menjawabnya mudah ya. Kemudian semua harus menjawab, baik penyaji maupun peserta diskusi, soal yang 11 tadi ya, dibuat tugas individu. Kemudian tadi review makalah dan review handout, jangan lupa. Dan untuk kelompok 6 ini rekamannya silakan diedit, ada dan ingat karena kita langsung absensi di kampus ya. Jadi tentu pelaksanaannya walaupun open book ya pada waktunya ya. Pada waktunya tidak sesuai dengan waktu kuliah maksud saya itu. Ya. Sesuai waktu kuliah. Nah, kemudian ini berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana, sekali lagi tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus sudah dijawab. Saya ingin menambahkan berkaitan dengan penghapusan ya. Jadi betul kata Naufal, kan contoh lah, dulu kita zaman saya bangku untuk belajar itu dengan kursinya bersatu ya. Pernah Anda lihat coba jadi bangku zaman saya kuliah belajar demikian. Nah sekarang kan sudah sudah jarang ya, karena itu di samping mahal, volumenya besar, berat ya dan sebagainya, tidak praktis ya. Kemudian walaupun itu ada, itu udah mungkin bangku itu sudah 100 tahun lebih ya dari zaman Belanda, sekolah-sekolah. Jadi hapus, ganti dengan kursi yang baru, bangku tempat duduk yang baru. Sekarang ada yang lipat seperti untuk kuliah mahasiswa ya, atau ada yang duduknya seorang begitu. Nah itu betul untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Termasuk di lab, misalkan lab komputer ya, ada sekian kan komputer terus berkembang kemampuannya. Mungkin baru hanya bisa terpakai 5 tahun komputer itu, 6 tahun harus di-upgrade. Ketika sudah maksimal tidak bisa di-upgrade, dia dihapus. Ya. Dihapus begitu. Termasuk software. Kita akan menggunakan sistem informasi akademik e-kampus. Ini tiap tahun kan di-update. Di-update itu bisa diganti ya. Atau ditambah kemampuannya. Nah, dalam kenyataannya kan prakteknya ini tidak pernah bisa diganti buat yang baru. Nah, tentu menggunakan kan ini sistem informasi akademik itu sarana. Kalau gedung dan sebagainya prasarana ya. Contoh itu. Jadi betul kata Naufal untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan, di samping memang sudah tidak praktis lagi. Dan itu ada pencatatannya, penghapusan itu. Karena bagaimana juga itu menghabiskan pembiayaan kan. Harus jelas pertanggungjawabannya. Jangan buang saja nih. Ada kursi, buang saja, nggak gitu. Ada berita acara penghapusan. Ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini menggunakan pembiayaan itu saja. Itu cara pengelolaan sarana prasarana. Begitu ya. Itu tambahannya sengaja saya menekankan. Sekarang coba dipelajari saja itunya, kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana, baik Permendikbudnya ya maupun peraturan pemerintah, bahkan undang-undangnya. Ya. Itu tambahannya. Ada pertanyaan untuk perkuliahan ini secara umum? Halo? Kalau dianggap tidak pertanyaan, silakan ditutup aja Nurul Aini. Silakan tutup aja. Kita akhiri saja. Ini direkam ya Nurul Aini ya? Iya Pak. Ya oke. Ya silakan tutup. Untuk pemaparan materi hari ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tidak terasa sudah 7 pertemuan ya. Minggu depan kita UTS. Setelah UTS saya akan menyampaikan
tugas kelompok tambahan dan tugas individu ya. Selamat bertemu lagi di UTS hari Selasa minggu depan. Semua mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.